Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kinematika gerak. Ya, di kinematika gerak ini terbagi menjadi 3 sub pokok bagian. Yang pertama ada kinematika partikel, kemudian ada kinematika gerak lurus, kemudian ada yang namanya gerak parabola. Tapi kali ini kita akan menekankan ke kinematika partikel dan kinematika gerak lurus. Langsung saja. Yang pertama di kinematika partikel, kalian bisa lihat di situ ada vektor posisi, perpindahan, jarak, waktu, kelajuan, kecepatan, percepatan, ya. Kemudian pada kinematika gerak lurus terdapat gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke atas ataupun gerak vertikal ke bawah. Kemudian di sini ada gerak parabola. Ya, tapi kita penekanannya di pertemuan kali ini adalah hanya pada kinematika gerak yang kinematika pada partikel dan kinematika gerak lurus. Oke, langsung saja. Jadi pertama ada istilah suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu titik acuan. Jadi benda itu bergerak terhadap suatu titik acuan. Kalau itu saya misal contohnya saya berada di dalam kereta. Nah, otomatis saya ikut melaju dengan kereta tersebut dan kemudian ketika saya melihat pepohonan yang berada di luar, pepohonannya terlihat bergerak. Ya, maka di situ relatif terhadap titik acuan. Contoh lagi apa lagi? Misal bumi terhadap matahari. Kalau kita berada di bumi, berarti matahari bergerak terhadap bumi karena acuan kita adalah bumi. Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya adalah kita yang bergerak terhadap matahari karena matahari adalah pusat dari tata surya. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Ya. Jadi kinematika itu tanpa dipersoalkan gerakannya dikenakan oleh apa, dikarenakan oleh apa, diberi gaya yang seperti apa, itu tidak dipermasalahkan. Tapi kalau yang dipermasalahkan nanti di selanjutnya kita akan ada bab namanya pelajaran namanya dinamika partikel. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi ya. Kemudian kita langsung berikutnya kita harus paham dulu istilah perpindahan, kecepatan dan percepatan. Yang pertama ada yang namanya perpindahan. Perpindahan merupakan besaran vektor ya. Kalau seperti ini ya dari A ke B ya, maka contoh misal dari O X1, X2 ke A lagi ya, maka yang namanya perpindahan adalah dari titik awal sampai titik akhir. Ya, misal kalau di sini dari titik awalnya adalah A, kemudian ke B, terakhirnya di B, berarti delta X-nya atau perpindahannya adalah dari X2 min X1. Saya sering menganalogikan bahwa perpindahan adalah merupakan besaran vektor, ibaratnya adalah jalan pintas, cari garis lurus ya. Terus kalau skalar, jarak termasuk dari kategori besaran skalar. Nah, jarak di sini ya termasuk besaran skalar karena dia tidak memperhatikan arah geraknya. Jadi hanya memperhatikan lintasannya. Ya, contoh, benda bergerak dari A ke B 5 meter. Jadi A ke B ini 5 meter. Dan kembali ke A. Dan balik lagi ke A. Maka perpindahannya adalah 0. Kenapa bisa 0? Karena dia kembali ke titik awal. Yang namanya perpindahan, kita hanya menghitung dari titik awal sampai titik akhir. Kemudian
jaraknya adalah 5 ditambah 5, 10 meter. Nah, caranya juga seperti ini parodi aja ya. Jadi ada seorang profesor fisika ya. Ini dia berkendara ya, ada tukang becak, kemudian dia stop. Ya, kemudian dia berkendara tuh. Dari mulai titik awal di A, dia keliling kota B, kemudian balik ke kota A. Nah, kemudian si Pak Profesor ini dia pergi aja tanpa membayar. Nah, langsung ditanya tuh sama si tukang becaknya, ya, Pak belum bayar. Ya Pak Profesor langsung dengan ketawanya ya, dia bilang, ah kamu nggak melakukan perpindahan, ya, nggak melakukan apa usaha, ya. Maka yang syarat di sini yang namanya perpindahan itu adalah pokoknya dia dari titik awal sampai titik akhir kemudian ditarik garis lurus. Tapi kalau yang namanya jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Mau belok ke kanan, belok ke kiri ya kita jumlahkan semua. Itu yang namanya jarak ya. Jarak berbeda dengan perpindahan. Kalau jarak, kalau sini 5 tambah 5. Selanjutnya, kecepatan termasuk dalam besaran vektor. Jadi kecepatan ya, velocity vektor termasuk dalam kategori vektor. Karena dia untuk kecepatan rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Bagaimana dengan kelajuan? Ya, kalau kelajuan adalah jarak dibagi dengan waktu. Ya, jadi rumusnya ini ya untuk kecepatan. Nah, seperti ini. X-nya ya perpindahannya X2 min X1 dibagi dengan T. Terus kelajuan. Jadi kelajuan merupakan besaran skalar. Kenapa bisa dikatakan besaran skalar? Karena dia tidak memperhitungkan arahnya. Mau belok ke kanan, ke kiri, pokoknya semuanya dijumlah jarak total yang ditempuh dibagi waktu. V sama dengan X per T. Terus kemudian yang ketiga adalah yang namanya percepatan. Percepatan itu artinya adalah perubahan kecepatan. Jadi contoh sederhananya adalah ketika kalian misal naik motor, kemudian motornya tadinya 20 kalian gas, dicepetin, itu namanya percepatan. Nanti ada yang namanya percepatan, juga ada yang namanya perlambatan, sama ya. Rumusnya sama, V2 min V1 per T2 min T1. Jadi ada perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Itu dinamakan percepatan. Nah, ini ya contohnya untuk gerak lurus beraturan. Jadi kalian harus bisa membaca grafiknya. Kalau gerak lurus beraturan, ya ini grafiknya adalah konstan. Ya, apa syaratnya? Yang pertama untuk gerak lurus beraturan, yang pertama adalah syaratnya kecepatannya harus tetap ya, konstan. Terus percepatannya 0, ya oke, karena tidak memiliki perubahan kecepatan. Terus namanya gerak lurus, berarti lintasannya lurus. Jadi grafik ini ya S terhadap T. Maka S itu jarak, T itu waktu, maka grafiknya adalah grafik lurus. Kemudian kecepatan terhadap waktu, maka kecepatan terhadap waktu ini misal kecepatannya di 10, maka dia akan terus konstan di 10. Terus kemudian percepatannya di titik A, maka kalau itu 0 ya tetap 0 saja. Tidak ada percepatannya atau percepatannya adalah 0. Kemudian berikutnya, persamaan untuk gerak lurus beraturan. Namanya saja gerak dengan kecepatan konstan. Berarti X kita misalkan dengan S, maka rumusnya ya adalah V sama dengan S per T saja. Grafiknya berarti adalah V terhadap T adalah seperti ini. V-nya konstan tetap ya.
Oke, maka kita bisa simpulkan bahwa untuk mencari S jarak, yaitu kita bisa mencari dengan luas daerah yang dibatasi oleh grafik V terhadap T. Oke, maka rumusnya X sama dengan V kali T, V sama dengan S per T, atau ini matematis ya, kalian aljabar harus bisa. Terus kemudian gerak lurus berubah beraturan. Namanya saja gerakannya berubah dan beraturan. Maka yang terjadi apa? Kecepatannya adalah konstan atau berubah? Berubah, kecepatannya berubah. Yang konstan itu adalah percepatannya tetap atau konstan. Ya. Tadi saya sudah contohkan ya. Jadi percepatan dia memiliki percepatan. Maka karena perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu, maka rumusnya adalah Vt sama dengan V0. Ini harusnya ada positif dan negatif. Positif itu ketika dipercepat, negatif ketika diperlambat. Jadi di rumus untuk gerak lurus berubah beraturan kita ketemu satu rumus ini ya, yang warna hijau. Kemudian berikutnya, untuk garis atau grafik dari gerak lurus berubah beraturan, kalian bisa lihat untuk V terhadap T-nya maka seperti ini. Ya. Grafik A terhadap T-nya adalah seperti ini. Artinya A-nya adalah konstan. Nah, kalau ini ya, ini kecepatannya selalu naik ke atas. Kalau itu pun dipercepat. Kalau diperlambat ke keterbalikannya. Untuk grafik S terhadap T gimana? Grafik S terhadap T adalah grafik lengkung. Ya, grafik dari persamaan kuadrat. Oke, jadi kalian harus paham grafik-grafiknya karena untuk menentukan nanti biasanya soal-soal yang ada dalam bentuk grafik. Terus kemudian dari grafik V terhadap T, jarak yang ditempuh benda S ini adalah luas grafik V terhadap T. Kita bisa simpulkan adalah luas grafik V. Berarti ini adalah ruas dari trapesium. Nah, ya, rumus trapesium masih ingat ya? Jumlah garis sejajarnya ini T dengan T V0 kali tinggi sama ini nih, garis sejajarnya ada 2 kali tingginya berarti ini bagi 2 ya, ini ya. Oke, nah yang diarsir, maka untuk rumus S sama dengan V0 kali T plus minus ya, ini sebenarnya harus ada positif dan negatifnya, setengah AT kuadrat. Oke. Kemudian berikutnya ya, dari VT sama dengan V0 plus AT ya, kita bisa mensubstitusikan ya. T-nya adalah VT min V0, maka kita bisa substitusikan S sama dengan V0 disubstitusikan ya, jadi nilai T ini ya kita substitusikan ke sini, maka rumusnya adalah kalau setelah disubstitusikan, nah jadi seperti ini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Jadi kita masukkan ini T-nya kita ganti semua dengan VT min V0 per A. Masukin sini, jumlahkan, samakan penyebutnya, kemudian ketemulah hasilnya bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Jadi untuk gerak lurus berubah beraturan kita ketemu 3 rumus ya. Yang pertama tadi VT sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat, dan sekarang adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Oke, sekarang berarti kesimpulannya adalah seperti ini. Jadi persamaan gerak lurus berubah beraturan, kita punya 3
rumus. Oke, kemudian kita di sini ada keterangannya ya. Vt itu adalah kecepatan akhir benda, V0 kecepatan awal benda, A percepatan benda, S itu perpindahan benda, dan T adalah waktu. Kemudian positifnya itu ketika dipercepat, negatifnya adalah jikalau itu diperlambat. Kemudian kita masuk ke gerak vertikal ya. Gerak vertikal artinya kalau tadi kita bahasnya adalah gerak horizontal ya, karena gerakannya arah mendatar. Sekarang kalau gerak vertikal bagaimana? Ada yang dua arah gerak ke bawah, ini ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu berarti tidak ada V0-nya atau kecepatan awalnya 0. Kemudian gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah ini adalah ketika apa? Ketika dia punya V0. Jadi contohnya ketika dilempar atau ditembakkan dari ketinggian sekian misal. Kalau bergerak vertikal ke atas berarti arahnya adalah ke atas. Kita lihat di sini, gerak jatuh bebas. Syaratnya, ini kalian harus hati-hati ya. Syaratnya V0-nya harus 0. Kemudian kita A kita ganti dengan G, akselerasi kita ganti dengan gravitasi. S kita ganti dengan H. Maka rumusnya adalah Vt sama dengan G kali T. Ya. Karena ada 3 rumus tadi ya. Berarti rumus yang pertama adalah jadi Vt sama dengan G kali T. Yang kedua ada H sama dengan setengah GT kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah Vt akar 2GH. Ya, seperti ini ya. Jadi gerakannya adalah seperti ini. Jadi dia tidak ada kecepatan awal. Jatuhlah, maka punya percepatan. Karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah ini kita kan punya 3 rumus tadi. Sebenarnya rumusnya sama semua. Ya, tapi V0-nya tidak sama dengan 0. A-nya G, SH, H. Jadi punya V0 dan G, maka dia tandanya bukan negatif. Kalau negatif diperlambat, ini dipercepat, berarti ditambah. Maka caranya gini. Jazz, seperti ini. Jazz, seperti ini. Jazz, seperti ini. Ya. Ada V0 ke bawah. Jadi kalian harus benar-benar memahami ketika gerak vertikal ke bawah, maka yang terjadi dia memiliki kecepatan awal. Ya, gerak vertikal ke bawah, V0-nya ada, tidak sama dengan 0 jadinya. Kemudian berikutnya adalah ketika gerak vertikal ke atas. Pasti kalau yang namanya gerak vertikal ke atas adalah melawan gravitasi. Nah, kalau melawan gravitasi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bendanya diperlambat ya. Ini diperlambat set gitu. V0-nya diperlambat. Ini adalah gerak vertikal ke atas. Kemudian hal yang penting untuk dalam gerak vertikal ke atas adalah ini kecepatan benda ya saat ketinggian maksimum adalah Vt-nya adalah 0 ya. Maka untuk H maksimal adalah V0 kuadrat per 2G ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kecepatan kita bisa lihat di sini kesimpulannya naik negatif, turun itu adalah positif karena tidak melawan gravitasi. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.